Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata alal khairi wa ridha mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Bismillah. Alhamdulillah, jumpa lagi di kelas ke-14 ya daripada kita Syarah Kalambawi ala Isa Puji. Yang lalu kita sudah menyelesaikan pasal usul sudah ya. Usul sudah selesai. Sekarang kita akan masuk ke bukan kuliyun dati tapi kuliyun arodi. Kuliyun arodi yaitu aradul khas wal aradul am. Aradul khas juga kadang-kala dinamakan dengan khawas boleh. Aradul am tak dikatakan dengan awam. Tak ada. Khosos jamaknya khawas. Aradun am jamaknya arodiyat amah. Biasanya semacam itu. Jadi tidak. Sila dibaca sekarang. Ustaz Fauzul. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Qala al-musannifu rahimahullah wa amal kulliyul aradi fa imma an yamtani'a infikakuhu 'anil mahiyah. Adapun kuli al-aradi itu yang tidak masuk di dalam mahiyah. Tidak masuk di dalam apa namanya? Mahiyah. Jadi apa makna tidak masuk dalam mahiyah? Yakni yumkin anta tasawur mahiyah tanpa adanya apa namanya? Aradi ini. Dan ada aradi ini kadangkala yang mungkin tasawur mahiyah bidunihi, mungkin hanya khas untuk satu hakikat saja, mungkin untuk beberapa hakikat. Lah kalau khas untuk satu hakikat saja namanya aradun khas. Jamaknya itu adalah khawas. Dan aradun khas itu Ustaz Fauzan, dia tidak mesti satu. Dia mungkin banyak. Jadi mungkin insan aradun khasnya itu ada 3, ada 4, tidak ada masalah ya. Kereta aradun khasnya mungkin ada 5 atau 6. Anda boleh contohnya kereta makan bensin, minum minyak apa itu? Contohnya petrol. Itu aradun am atau aradun khas? Confirm am itu, yakni tidak semua. Apa namanya? Yang minum petrol tidak mesti kereta. Banyak mahiyah yaling yang apa namanya? Minum kereta. Mungkin jet set itu apa? Genset, potong rumput, itu kan semuanya minum apa? Minum minyak. Ya ini mudah aja. Hal-hal semacam itu cuma Anda perlu praktikal hari-hari. Itulah yang namanya apa namanya alat. Tapi Anda bisa untuk tasawur kereta tanpa adanya bensin. Apalagi zaman sekarang. Wah, karena sekarang kereta banyak yang tak perlu bensin, tak perlu petrol. Sekarang pakainya apa namanya? Elektrik semua kan. Jadi yakni arodi ini sesuatu yang mungkin tasawurul mahiyah bidunihi, kadangkala hanya untuk satu hakikat, kadangkala untuk banyak hakikat. Nah, yang hanya untuk satu hakikat itu namanya aradun khas. Sila dibaca. Al-aradi Wa amal kulliyu al-aradi fa imma an yamtani'a infikakuhu 'anil mahiyah. yakni imma an yamtani'a infikakuhu anil mahiyah. Yakni yamtani infikakuhu anil mahiyah. Maknanya mahiyah arad ini yamtani infikakuhu anhu. Ini masih tidak khas di dalam khos saja. Tapi mungkin ada beberapa arad yang yakti ke beberapa mahiyat, tapi dia tidak bisa untuk lepas daripada mahiyat tersebut. Ayo, kemudian Imma min haitsu hiya kalinkisami. Imma min haitsu hiya. Makna kata-kata min haitsu hiya itu tanpa Anda tengok daripada aspek eksternal, daripada internalnya mahiyah itu saja. Maknanya arad ini kalau Anda tengok internal mahiyah, arad ini tidak akan bisa untuk terlepas daripada mahiyah. Itu namanya min haitsu hiya. Tanpa Anda tengok daripada perkara-perkara yang lain. Ayo. Kalinkisami bimutasawiyaini lil arba'ah. Seperti inkisam bimutasawiyan. Inkisam bimutasawiyan terbagi dengan 2 yang sama. Seperti 4. 4 itu kalau Anda bagi 2, dia akan terbagi menjadi 2 angka yang sama kan? 4 2 dan 2 kan? Itu namanya inkisam bimutasawiyan, terbagi dengan 2 angka yang sama. 10 juga
Inkisam bimutasawiyan karena dia akan terbagi menjadi 5 dan 5 semacam itu. Itu namanya inkisam bimutasawiyan. Maknanya inkisam bimutasawiyan itu tidak akan bisa terlepas daripada mahiyatul arba'ah, tidak akan bisa terlepas daripada mahiyatul arba'ah. Akan tetapi inkisam bimutasawiyan ini tidak mesti ada di arba'ah saja, tapi mungkin ada di angka-angka yang lain. Contohnya 6, 8, 10, 7 tidak mungkin. 7 tidak bisa inkisam bimutasawiyan karena kalau 7 Anda bagi nanti dia akan menjadi 3 dan 4. Lah 2 ini tidak sama. Inkisam bimutasawiyan karena terbagi dengan 2 angka yang sama. 7 bukan dengan 2 angka yang sama. Jadi dan maknanya sekarang ini Ustaz Fauzan yang namanya yang tani infikakuhu anil mahiyah, ini mahiyatun wahidah atau idatul mahiyah, tidak ada masalah. Ayo, ini karena masih belum masuk di dalam suluk khosoh dulu. Musannif akan menyebutkan tentang aradun lazim wal aradul mufarid. Kemudian baru akan menyebutkan tentang khosoh dan aradun am. Silakan. Wa imma min haitsul wujud. Wa imma min haitsul wujud atau daripada min haitsul wujud, bukan daripada min haitsul mahiyah tapi min haitsul wujud. Apa itu min haitsul wujud? Maknanya wujudul khariji. Jadi dalam wujudul khariji akan ada beberapa arodiyat yang tidak mungkin terlepas daripada sesuatu daripada aspek wujudnya khariji, bukan daripada aspek mahiyahnya. Contohnya apa di sini? Kasawat lil Habasyi. Habasyi ini orang daripada Ethiopia. Habasyah itu Ethiopia. Jadi orang hitam ya. Orang hitam fil kharij pasti hitam. Itu namanya apa namanya? Lazimul wujud. Padahal orang Habsyi, orang daripada Ethiopia, apakah mesti hitam? Tak mesti hitam kan? Yakni anta boleh tasawur orang daripada Ethiopia tapi tidak hitam. Tapi realnya dari Ethiopia pasti hitam ya, karena musonefnya tak pernah tengok zaman sekarang. Zaman sekarang Michael Jackson saja sudah bisa putih kan? Anda pernah tengok China dan putih? Saya pernah tengok China hitam loh. Benar China hitam. Dia China, muka dia muka China, mata dia sipit, tapi kulit dia hitam. Macam mana anda? Warep pula. Rapper loh. Cina hitam, rapper. Biasanya kan rapper kan orang-orang hitam kan, orang-orang apa namanya hitam. Tapi ini orang China, muka-muka dia China tapi kulit dia hitam. Walaupun mungkin putih dan Cina lazimul wujud, hitam dan Habasyi lazimul wujud. Yakni biasanya di wujud pasti ada putih dan hitam bagi dua mahiyah ini. Di kitab-kitab yang lain mungkin disebutkan seperti asawat lil ghurab. Asawat lil ghurab, hitam dengan gagak. Gagak itu pasti hitam. Tapi apakah anta mungkin tasawur gagak itu putih? Bisa-bisa saja. Tapi fil waqi tidak ada gagak kecuali hitam. Padahal hitam itu tidak masuk di dalam dadiyatul ghurab. Itu yang namanya lazimul wujud. Sesuatu yang lazim terhadap sesuatu daripada aspek wujudnya khariji. Ayo. Banyak kalau Anda tengok di sini banyak ya nih. Putih dan Cina, hitam dan orang Habasyi, orang Afrika, orang Burkina Faso, mungkin orang Nigeria, apalagi yang fil wujud tidak akan yanfat anhu ya nih. Tapi dengan politik. Mancung dan Europe. Mungkin mancung dan Europe, mancung dan Europe. Ya ini ada semacam talazum daripada wujud kharijinya semacam itu. Tapi apakah setiap daripada mahiyah tahakkuk dati orang Europe mesti dia mancung? Tak semacam itu. Ayo. Wahwa ay al-mumtani'u infikakuhu 'anil mahiyati sawa'un kana min haitsu hiya aw min haitsul wujud al-'aradul lazim. Ayo. Dan itu dibilang yang tidak mungkin terlepas daripada mahiyah, sawa'un daripada aspek mahiyahnya tanpa tengok perkara yang lain, atau plus indimamul wujud. Indimam itu maknanya digabungnya wujud dengan mahiyah. Itu namanya al-aradul lazim. Cuma satunya lazimul mahiyah, satunya lazimul wujud. Nah yang ini peliknya, setelah ini kok tiba-tiba siapa itu namanya Imam Kalambawi menjelaskan pasal dalalatul iltizam. Dalalatul iltizam, padahal di sini cakapnya pasal arad, tidak cakap pasal dalalatul
iltizam. Dalam iltizam qad marra bayanuhu di beberapa kelas yang lalu. Tapi ala kullin sila wal lazim. Wal lazim imma bayyinun wa huwa alladhi yakfi tasawwur. Wadah ya, ini lazim bayyin wa lazim ghairul bayyin. Saya ulangi lagi, lazim ada dua ya. Lazim al bayyin wa ghairul bayyin. Aam, akhos. Macam ini aja. Ayo, sila. Imma bayyinun wa huwa alladhi yakfi tasawwuruhu ma'a tasawwuri malzumihi wan nisbatu bainahuma fi jazmil luzum bainahuma. Aywa, lazim apa namanya? Imma bayyin, yani al-lazim al-bayyin bimakna al-aam dia itu. Yang kalau Anda tasawur lazim wal malzum wan nisbah bainahuma, confirm Anda akan langsung jazmul luzum bainahuma. Bahkan tidak perlu nisbah bainahuma. Cukup Anda tasawur lazim wal malzum saja. Contohnya arba'ah wa zauj, 4 dan genap. Secara otomatis kalau Anda tahu makna 4 bukan genap ya. Karena mafhumnya 4 bukan mafhumnya genap. Coba hati-hati, kadang-kala ada dua mafhum. Ada dua mafhum. Karena selalu disebutkan bersama-sama, Anda kira dua mafhum ini sama. Padahal tidak. Kalau Anda boleh sampai derajat itu, akan banyak perkara yang Anda pahami. Benar itu. Dulu itu ramai-ramai selamat Natal. Natal dan perayaan agama. Ada talazum apa tak? Maksudnya ada talazum, dia taraduf apa tak? Kalau dia tak taraduf, talazum apa tak? Terus apa itu namanya? Tahun baru dan perayaan agama. Maknanya apakah setiap Anda merayakan tahun baru, Anda merayakan tahun baru, Anda bermaksiat? Apakah tahun baru haitiyatnya hanya apa namanya? Hanya perayaan agama saja. So, hal-hal semacam ini walaupun sering di blow up, ini haram, ini tidak. Kita sebagaimana tikoh tidak boleh tengok yang haram, tidak boleh tengok yang halal. Anda kena tengok masalah itu daripada mafhumnya sendiri, tanpa tengok siapa yang cakap. Anda pikir ya, oh Anda kan bukan mujtahid. Siapa yang cakap ini ijtihad juga? Ini hanya untuk apa namanya? Hanya untuk saya saja. Macam mana? Ya ini sebagai latihan. Karena banyak orang-orang zaman sekarang itu salah paham di dalam banyak sekali mafahim. Dia kira dua perkara yang selalu berada bersama-sama, dia kira itu satu perkara dengan mafhum yang sama. Padahal lafadznya berbeda atau minimal ada talazum bainahuma. Padahal kalau Anda fikir dengan baik, Anda akan tahu bahasanya ternyata tidak talazum bainahuma. Wabito di sinilah Imam Ghazali itu selalu mengatakan man la dirayata lahu bi ilmil mantiq fala thiqata lahu bi ulumil aslam. Yang tidak tahu ilmu mantiq, Anda jangan percaya dengan ilmunya. Kenapa? Karena dia macam ini. Dia kira perkara yang mutasawiyan mutarodifan. Dia kira perkara yang a'am wal akhos mutarodif. Ini dua perkara yang berbeda, dia anggap selalu apa namanya? Talazum. Wa ana ra'aitu hadza idza talabatul ilmi adalah asr bil katsir. Orang-orang kalau tidak paham 4 dan genap, ya 4 mesti genap. Bukan itu, bukan. Saya tidak cakap adanya talazum, tapi apakah mafhumnya 4 sama dengan mafhumnya genap? Kalau mafhumnya sama, lah 6 apa? 6 bukan genap kah? Bukan. Mafhumnya genap adalah angka yang bisa dibagi dengan 2 angka secara sama. Itu genap. Mafhumnya 4 bukan itu, karena mafhumnya 4 adalah ada 1 tambah 1 tambah 1 sampai 4 kali. Itu namanya 4. Mafhumnya 4 bukan mafhumnya genap. Walaupun genap yalzam daripada 4. Semacam itu. Hakada bagaimana Anda tuh fakir sebagai seorang mintik dan sebagai seorang apa namanya mutakalim. Hakada fi'lan tafkirun sahih wa hadha huwa tafkirul ulama. Banyak orang itu salah di dalam apa namanya hal-hal semacam ini. Belajar mantik tapi tak praktikal pasal ini. Wallahu a'lam ya. Kita kembali ke masalah ini. Al-lazim ini antara 4 dan zauj. Kalau Anda mengetahui 4, Anda tidak akan paham adanya zauj. Tapi kalau Anda mengetahui 4 dan zauj, Anda secara otomatis antara keduanya itu ada apa namanya? Talazum. Ada apa namanya? Talazum. Tidak perlu Anda mengetahui 4
min masodiki zoj, untuk mengetahui nisbah, untuk jazm biluzum bainahuma. Tidak perlu semacam itu, tapi cukup Anda mengetahui lazim wal malzum, Anda akan tahu bahwasanya bainahuma luzum. Di sini Imam Kalambawi mengatakan bahwasanya tidak cukup hanya lazim wal malzum. Anda kena mengetahui apa? Nisbah bainahuma. Saya kira tidak perlu nisbah bainahuma, yakni nisbah bainahuma 4 ini akhassu minaz zauj. Fa arba'ah labudda an yakuna zaujan. Wa zauj belum tentu dia itu 4. Ayo. Wa huwa alladhi yakfi tasawwuruhu ma'a tasawwuri malzumihi wa nisbah bainahuma fi jazmil luzum bainahuma. Silakan. Kal inkisami bil mutasawiyaini lil arba'ah. Seperti terbagi menjadi 2 angka yang sama untuk angka 4. Wa imma ghairu bayyinin. Wa imma ghairul bayyin. Apa itu ghairul bayyin? Ghairul bayyin adalah walaupun Anda mengetahui lazim wal malzum, Anda masih tidak bisa untuk mengetahui al-luzum bainahuma. Anda perlu dalil untuk membuktikan antara keduanya itu ada luzum. Dan itu banyak apa di dalam ilmu kalam itu rata-rata perlu perlu burhan. Contohnya adalah Allah dan alam. Allah itu yakni nisbah bainallah wa bainal alam. Anda tidak bisa untuk mengetahui bahwasanya Allah itu khaliqul al-alam, tidak bisa. Walaupun Anda mengetahui Allah, makna Allah, dan Anda mengetahui alam semesta, masih Anda mungkin tidak mengetahui al-luzum bainahuma. Baru, atau saya mengatakan yang menciptakan alam semesta ini tidak mungkin ada kecuali dengan adanya Allah. Anda masih belum paham itu. Walaupun Anda sudah mengetahui makna Allah, makna Tuhan, dan makna alam, walaupun Anda sudah mengetahuinya, tapi Anda mungkin masih tidak setuju atau tidak benar-benar paham kenapa antara keduanya itu ada ada talazum. Sampai ada yang membuktikan bahwasanya antara keduanya itu memang ada talazum, yakni tanpa adanya alam, tanpa adanya Allah tidak ada alam. Nah, yang membuktikan talazum antara keduanya itu kita dikenal dengan nama di dalam ilmu kalam dengan nama burhanul hudus atau burhan wujudillah yang sangat banyak sekali antara wahdaniyah, antara ta'addudul ilah, ya ini antara ta'addud, bukan poligami ya, bukan ta'addudul azwaj, ta'addudul ilah. Karena antara ta'addudul ilah wa fasadul alam, begitu pula antara poligami dan fasad rumah tangga tidak ada kata langsung. Tak tahu itu badihi kun. Kata ya nanti tak ada yang perempuan tak akan ikut saya punya kelas. Antara ta'addud ilah, Tuhan itu berjumlah 2 minimal. Antara fasadul alam, walaupun Anda mengetahui makna ta'addudul ilah yani, dan hancurnya alam semesta, Anda tetap tidak akan paham adanya talazum antara keduanya sampai nanti ada burhan yang menunjukkan antara keduanya itu ternyata ada talazum. Ketika Tuhan itu berjumlah, pasti alam semesta itu fasad. Apa kita kenal di dalam ilmu kalam dengan nama burhanut tamanu, burhanu apa namanya, tawafuk. Semuanya untuk membuktikan talazum bainahuma saja. Ayo. Adapun makna ta'addudul alihah, makna makna fasadul alam, la adun annahu yahtaju ilal bayyinah, bal yahtaju ila tasawural, yahtaju ilal qawamis wasilahat kalamiyah ya. Kemudian talazum bainahuma, lah di situ yang perlu dalil wal burhan. Ayo. Wa imma ghairu bayyin wa huwa alladhi la yakfi tasawwuruhu ma'a tasawwuril malzum wa nisbah fil jazmi malzum. Layak fi Anda hanya mengetahui lazim wal malzum, bahkan nisbah bainahuma, jadi hubungan antara nisbah itu saya kira tak perlu buat. Hanya lazim wal malzum, Anda yakin bahwasanya antara keduanya ada luzum. Tidak cukup itu. Untuk mengetahui luzum bainahuma tidak cukup Anda mengetahui lazim wal malzum. Anda kena dalil. Ayo. Wa huwa imma nadhariyun. Lah dalilnya itu yakni syai'un khariji. Dalil ini adalah syai'un khariji daripada lazim wal malzum. Dalil untuk mengetahui talazum antara keduanya itu perkara yang eksternal, bukan daripada lazim dan malzum. Lah, perkara eksternal itu kadangkala nadori. Kita kenal dengan nama dalil wal burhan, seperti burhanul hudus, itu perkara yang nadori. Walaupun sebagian
mukodimatnya badihi. Dalil wahdaniyah juga nadori, walaupun sebagian mukodimatnya apa? Badihi. Karena perkara itu nadori adalah ketika salah satu mukodimatnya nadori, walaupun banyak yang badihi. Cuma jelas yang badihinya banyak lebih mudah difahami daripada yang nadorinya banyak. Biasa semacam itu. Karena itu mutakalimin lebih menggunakan burhanul hudus daripada falasifa menggunakan burhanul imkan. Kenapa? Karena mukodimah daripada burhanul hudus itu banyak yang badihi, jadi lebih mudah dipahami oleh orang awam daripada burhanul imkan yang mukodimahnya lebih awas wa armad wa akhfa, lebih susah dipahami daripada burhanul hudus. Ayo. Wa huwa imma nadhariyun yaftakiru ila dalil. Imma nadori yaftakiru ila dalil, yakni talazum bainahuma itu nadori, perlu dalil. Perlu dalil, dan dalil ini syai'un khariji daripada lazim wal malzum. Seperti apa? Kata sawi zawayat salas liqaimataini lil musallas, yakni ini matematik dan handasi ya. Saya tidak tahu terlampau dalam, cuma ini kan basic-basicnya saja. Kalau basic-basic saya pun juga paham. Tak tahu di Indonesia itu ada namanya segitiga sama sisi. Pernah nggak di Malaysia semacam itu? Jadi segitiga itu ada yang bentuknya semacam ini. Jadi kakinya itu sama ukurannya. Ada yang tidak, ada yang kakinya itu. Jadi tiga ini sama. Tiga ini ya kakinya dan apa ini? Bawahnya itu. Punggungnya. Walau itu punggung, Wah. Salam lah. Ada lagi yang semacam ini segitiga itu. Ini kan sama ya. Ini sama. Ada yang semacam ini. Kakinya itu gitu, terlampau kecil, Bud. Ada yang semacam ini, macam kun gitu. Ada yang semacam ini segitiga itu. Jadi kakinya lebih panjang daripada punggungnya. Di sini kakinya sama dengan punggungnya. Ayo. Kata sawi zawayat salat liqaimataini lil musallas, yakni ininya semua sama, 1, 2, 3 zawayat salas, semuanya apa namanya? Sama. Liqaimatain ini sama, ininya. Ini semuanya apa namanya? Sama. Ini tak sama. Ini mungkin lebih apa namanya? Yang di sini lebih kecil. Lah bagaimana ini semua sama? Itu ada dalilnya. Di handasi itu? Di arsitektur. Burhan mubayyan fil handasah. Apa itu Habib burhannya? Ya jangan tanya saya. Saya bukan apa namanya? Ahlinya. Karena itu Imam Kalambawi pun mubayyanun fil handasah. Mubayyanun fil handasah. Ayo. Liqaimatain lil mutallas. Fa inna dhihna, ayo. Inna dhihna yaftakiru fi jazmil luzumi bainahuma. Yakni fa inna dhihn, ayo. Bahwasanya ad-dalil kata sawi zawayat salas ini sama dengan qaimatain lil mutallas, itu perlu burhan handasi. Untuk luzum bainahuma perlu burhan handasi, dan itu dalilnya burhannya itu apa? Mubayyan fil handasa. Beliau nak cakap bahasanya burhannya bukan sesuatu yang badihi. Anda perlu belajar. Ayo. Fi jazmil luzum bainahuma ila iqamati burhanin handasi kama buyyina fi mahalihi. Wa imma badihiyun. Ayo. Wa imma badihiyun yahtaju ila amrin atau antara lazim wal malzum. Al-luzum antara lazim wal malzum ini perlu sesuatu di luar lazim wal malzum itu sendiri. Tapi perkara itu apa namanya? Badihi. Yang di luar daripada lazim wal malzum ini sesuatu yang eksternal, tapi dia itu badihi. Contohnya apa? Ar-ru'yah wal hadas wal hawasul khamsah. Lah hawasul khamsah ini sesuatu di luar daripada lazim wal malzum, tapi perkara ini semuanya perkara yang badihi. Contohnya apa? Sila. Minal hissi awil hadasi awil tajribati. Minal hissi itu panca indera, hadas itu kekuatan jiwa ya. Awit tajribah itu experience. Au nahwihi ma kal hararah linnar. Al hararah linnar, ada api ada panas. Mestikah ada api itu mesti panas? Jadi kalau Anda tidak pernah tengok api sama sekali, apakah lazim ketika Anda mengetahui api dan panas, apakah Anda mesti tahu? Maksudnya ketika Anda, saya tahu api, saya tahu panas, kemudian akal Anda langsung
oh ada talazum antara keduanya. Tidak, Anda perlu his. Anda perlu mendekatkan hati, oh panas. Tanpa itu Anda tidak akan bisa untuk mengetahui talazum bainahuma, karena mujarrad tasawwuril hararah wa tasawwurin nar, Anda belum tentu mengetahui apa luzum bainahuma. Memang semacam itu. Ayo. كالحرارة للنار فإن الجسم باللزوم بينهما يحتاج إلى الحس. Anda pernah tengok ada ice yang dia itu panas, biasanya diletakkan di apa namanya? Es krim itu. Dia macam kotak-kotak macam itu. Tapi kalau Anda sentuh, dia panas. Ada ya macam itu ya? Apa? Es apa tuh namanya itu? Es kering. Hah? Es kering. Ais kering. Benar, Sob. Anda tengok ais kering dan panas, Anda tidak akan bisa tahu luzum bainahuma, Sob. Saya tahu panas dan saya tahu mafhum ais kering. Tapi apakah dia apa namanya? Ada talazum antara keduanya? Anda tidak bisa mengetahui talazum antara keduanya hanya dengan mengetahui mafhum ais kering dan mafhum apa namanya? Panas. Anda perlu apa? His. Anda tengok mana es kering, wih panas. Saya pernah dulu sekali dikira es, saya pegang, awalnya masih apa? Dingin. Juga tiba-tiba apa namanya? Panas. Semacam itu. Ayo. Tapi his itu, dia itu bukan dalil yang perlu Anda pahami, tidak. Cukup Anda sentuh, Anda langsung paham. Karena itu his itu masuk di dalam kategori apa namanya? Badihiyah. Ayo. ولا يكفي فيه مجرد تصور الطرفين. Tidak cukup antara api dan panas, tidak cukup luzum bainahuma mujarrad tasawurit tarafain. Yakni kalau Anda tidak pernah lihat api, kemudian lihat api, Anda tidak akan tahu kalau itu apa namanya? Panas. Ayo. مجرد تصور الطرفين ونسبة هذا وللبين معنى آخر. Apa namanya? Wala yakfi fihi mujarradu tasawwuri tarafaini wan nisbah. Hadza titik. Yakni yakni titik. Hadza walil bayyin makna akhar. Kan ada itu kan bayyin al-lazim bayyin kan? Wal lazim ghairul bayyin. Cuma ada makna akhar daripada bayyin yang kita kenal dengan nama al-lazim bayyin bi maknal akhas. Ayo, apa itu? وللبين معنى آخر وهو الذي يلزم من تصور الملزوم تصوره. Aywa. Ada lazim bayin bimaknal akhos. Apa itu? Cukup Anda itu mengetahui malzum. Anda sudah tahu lazim wan nisbah bainahuma. Lazim bain bimaknal a'am. Anda kena mengetahui lazim wal malzum. Baru Anda mengetahui al-luzum bainahuma. Tapi lazim bimaknal akhos tidak perlu sampai seberat itu. Anda cukup mengetahui apa? Anda cukup mengetahui malzum saja. Ketika Anda mengetahui malzum, Anda juga mengetahui lazim dan mengetahui al-luzum bainahuma. Dan ini yang mu'tabar bil mantiq kama qad buyyina fi durusis sabiqah. Ayo. وهذا هو المعتبر في الدلالة الالتزامية. Dan ini yang mu'tabar dalam dalalah iltizamiyah, wa huwa al-lazim bayin bimaknal akhas. Kenapa? Karena pasti yuradu bihi. Pasti apa namanya? Yuradu bihi. Wal makna al-awwal. Wal makna al-awwal a'ammu kadza qalu fata'ammal. So ini ya, ini kalau Anda belajar, ini adalah basic daripada ilmu mantik yang di atas. Tapi ini basic tidak. Yani hampir semua ilmu mantik mabni ala hada. Dalam kitab-kitab tinggi pun juga ini akan disebutkan. Nanti dalam kitab-kitab tinggi cuma akan ditambahi beberapa masail seperti apa namanya? At-tasawwur al-ikhtori. Apa itu makna tasawwur al-ikhtori wa adamul ikhtor. Tapi semuanya terbina atas lazim bayyin wa lazim ghairul bayyin. Bayyin dengan makna apa tolak. Semuanya itu basicnya terbina daripada itu. Kalau Anda paham basic ini, insya Allah yang lainnya itu hanya tawasuk daripada basic ini saja. Ayo. Wal maknal awal a'ammu. Yani maknal awal lazim bayyin bi maknal a'am, lebih umum daripada lazim bayyin bi maknal akhos. Kada qalu. Kada qalu. Kata-kata kada qalu menunjukkan bahwasanya ini dhaif. Apa yang dhaif? Apa yang dhaif, Ustaz Fauzul? Apa yang maksud Ustaz Fauzan? Wallahu alam. Yang dhaif adalah annal bayyin bi maknal a'am, lebih umum daripada bayyin bi maknal akhos. Kenapa semacam itu? Fakir. Coba yang tengok video ini nanti tengok apa namanya? Jawab di Telegram ya. Kenapa?
yakni pertama ma huwa wajhul a'amiyah, wajhul tu'uf. Dan kenapa tu'uf? Ana li fahimtu ana wajhul tu'uf. Lemahnya masalah ini yang diinginkan oleh oleh Kalambawi, bahwasanya al-lazim bayyin bi ma'nal a'am lebih umum daripada al-lazim bayyin bi ma'nal akhos. Mungkin saya salah, tapi coba antum pikir dan cari ihtimal yang lain dan jawaban yang lain kenapa ini dhaif. Kada qaulu fata'ammal. Kata-kata fata'ammal menunjukkan bahwasanya dalam masalah ini fihi nau'udikoh, ada kesusahan. Anda perlu untuk pikir, tidak bisa Anda fata'ammal khalas ta'ammal nanus dakikoh, kemudian Anda faham. Tak, fata'ammal. Ini perintah daripada seorang imam kabir, alim kabir untuk ta'ammul, yakni khud waqtak wa ta'ammal. Jangan ta'ammal dengan Netflix saja, ta'ammal dengan masalah ini juga. Ayo. أو لا يمتنع انفكاكه عن الماهية وهو العرض المفارق. أو لا يمتنع انفكاكه عن الماهية, atau tidak. Jadi ada arad yang dia itu yamtani infikakuhu anil mahiyah. Imma yamtani infikakuhu anil mahiyah min haitsu huwa atau min haitsul wujud, atau la yamtani infikakuhu anil mahiyah. Itu namanya al-aradul mufarik. Aywa. A'amu min ayyakuna mufariqan bil quwwah. Aywa. Al-aradul mufarik itu lebih umum. Arad yang mufarik itu yang bisa untuk berpisah daripada mahiyah. Lah, berpisah daripada mahiyah itu bil quwwah. Mana bil quwwah itu bil imkan, bisa berpisah tapi sekarang tidak berpisah. Itu namanya bil quwwah. Bahasa mantiknya bil quwwah. Bahasa kalamnya bil imkan. Bil imkan. Ai mufarikun bil imkan. Yani mungkin an yufarik. Tapi sekarang masih ada. Atau mufarikun bil fi'il. Sudah benar-benar mufarokoh sekarang. Ayo. Kal fakri daim au bil fi'il. Yani kal fakri daim. Seperti al fakri daim lil fakir. Orang yang benar-benar kaya, yang benar-benar miskin, syadidul miskin, yakni au miskinan da matrobah, yakni miskin da matrobah, dia itu miskin sampai derajat yalsiku batrahu biturab, karena terlampau lapar, dia sudah tidak bisa bergerak karena terlampau lapar. Itu namanya da matrobah. Orang miskin semacam itu, apakah dia bisa kaya? Kenapa tak boleh? Kenapa Anda ragu? Bisa apa tak? Bisa saja. Akan tetapi sekarang dia masih miskin. Tapi yumkinu infikakuhu bil imkan. Yumkinu infikakuhu bil quwwah. Lah bil quwwah itu yusawikul imkan. Dalam kitab-kitab yang lain dikatakan harokatul aflak. Harokatul aflak itu menurut falasifah, yakni bisa untuk berhenti, tapi tidak bisa untuk berhenti, tapi tidak berhenti. Atau bil fi'il. Apa itu bil fi'il? Orang yang kaya. Orang yang kaya sekarang dia tidak fakrud daim, dia tidak sentiasa miskin. Orang yang sekarang miskin, dia sentiasa miskin, tapi bisa untuk tidak miskin. Orang yang kaya memang sekarang sudah tidak miskin. Nah, ketidakmiskinan ketika Anda itu kaya, itu namanya adamul faqr bil fi'il. Kemiskinan Anda ketika Anda miskin, itu namanya aywa. Apa infikakuhu bil quwwah. Aywa. Yakni infikakul faqri daim anil fakir bil quwwah. Wan fikaku faqri daim anil ghani bil fi'il. Qatan bil fi'il. Qatan bil fi'il. Aywa. Lah, sawaun bil quwwah atau bil fi'il sama ada. Infikak itu bil quwwah atau bil fi'il tetap dinamakan itu al-aradul mufarik. Kenapa? Karena bisa untuk infikak. Wahina idin wahina idin qad yakunu sari'an zawal. Sufqat itu kadang untuk taklil, kadang untuk takdir. Tapi ghaliban untuk taklil. Rubama ghaliban untuk yustakmal katsiran daripada lughah
litakthir. Tapi realnya bil fi'il yustakmalnya yang banyak untuk taklil. Untuk taklil. Berbeda dengan qad kalau masuk ke fi'il mudhari. Ayo. Wa qad yakunu sari'uz zawal, yakni qad yakunu sari'uz zawal, yakni al-aradul mufarik, hilangnya itu cepat. Contohnya apa? Kahumrati khajal. Kahumrati khajal itu tambahi titik ya, bukan hajal. Tapi khajal. Itu betul, Ustaz. Kahumrati khajal. Merahnya orang malu. Mufarik kan, merah kepada orang malu kan mufarik. Dan mufariknya itu cepat. Merah ketika pedas, tadi makan sotong pedas. Wah, Habib mukanya merah, tapi akan langsung apa namanya? Hilang. Kenapa merah? Karena pedas. Sarius zawal. Waqad yakunu bati'an, bati'us zawal. Kita sekarang ini muda kan? Nanti juga akan tua. Tapi apakah hilangnya masa muda daripada kita itu sarian? Macam cepatnya hilangnya merah daripada orang malu? Kan tak kan? Bati kan? Ya. Jadi mufarokohnya muda kepada anta batiun. Dan mufarokohnya merah terhadap orang malu sariun. Ayo. Wa kullu wahidin minhuma. Kullu wahidin minhuma ay minal lazimi wal mufarik imma yakhtassa bi haqiqatin wahidah wa huwa al-khassah kadhahiki bil quwwah. Dan kullu wahidin minhuma daripada apa namanya itu? Aradul lazim wa aradul mufarik. Jadi ini al-arad ya. Arad ada dua, imma lazim, imma mufarik. Dengan semua taksimnya, ini imma lazimul mahiyah wa imma lazimul wujud. Ini mufariknya imma bil fi'il atau bil quwwah, wa imma bati'uz zawal atau sari'uz zawal. Dan setiap daripada lazim dan mufarik ini imma tahta haqiqatin wahidah atau haqa'iq mukhtalifah. Ini haqiqatun wahidah, haqiqatun mukhtalifah. Haqiqatun wahidah, haqiqatun mukhtalifah. Jaijan. Nah, haqiqatun wahidah ini namanya apa? Khosoh. Haqiqatun mukhtalifah ini namanya apa? Aradun. Apa surah kata semacam ini. Nanti ada kritikan. Bahasanya maknanya ada 4. Aradinya ada 4. Ini al-aradul lazim li haqiqatin wahidah wa aradul lazim li haqiqatin mukhtalifah. Aradul mufarik li haqiqatin wahidah, jadi ada 4 kan. Akhirnya aradinya ada 4, berartiannya ada 3. Jadi ada bukan kuliyatul khamsah tapi kuliyatus sab'ah. Wal mujma' alaihi adalah kuliyatul khamsah. Lah, Anda kena tengok aradun lazim li haqiqatin wahidah wal aradul mufarik li haqiqatin wahidah fi nafsil khana. Anda anggap 1. Jadi ini dan ini Anda anggap 1. Ini dan ini Anda anggap 1. Jadi akhirnya menjadi 2. Jadi apa namanya? 2. Pas naktar walakon. Ayo. Kadhahiki bil quwwah mithalul aradil lazim al khassah. Imma an yakhtassa bi haqiqatin wahidah, seperti apa namanya? Kadhahik bil quwwah. Dhahik bil quwwah itu ad-dhahik itu adalah idrakun nas, infialun nafas ba'da idraki umurin gharibah. Anda apa namanya? Infial. Jiwa Anda apa infial itu? Terkesan setelah Anda mengetahui umurun gharibah, perkara-perkara yang pelik. Komedi, yakni Anda ketika pelik ya, Anda tertawa. Yang pelik-pelik, saya punya misal pelik-pelik soalnya. Yang misal pelik-pelik. Muhsin yang tahu misal-misal saya. Lah, dhahik ini bil quwwah, maknanya manusia. Selama Anda manusia, Anda akan bisa untuk mengetahui umurun gharibah. Walaupun sekarang kan tidak mengetahui umurun gharibah, tapi kemampuan Anda bisa untuk semacam itu. Dan itu hanya untuk manusia. Jika semacam itu namanya itu adalah al-khossah. Ayo.
والفعل أي كالضاحك بالفعل مثال العرض المفارق الخاصة للإنسان. Aywa. Wal khassa kadhahik bil quwwah mithalul aradil lazim al khassa. Yani ad-dhahik bil quwwah adalah contoh untuk aradul lazim li haqiqatin wahidah. Ad-dhahik bil fi'il, benar-benar tertawa sekarang, itu adalah al aradil mufariq li haqiqatin wahidah. Sekarang Fauzan tidak tertawa, tapi tetap tertawa bil fi'il ha adalah apa namanya? Khassa untuk insan tapi mufarid. Tapi tertawa, bisa tertawa untuk manusia hak li haqiqatin wahidah, tapi tidak mufarid. Dia lazim pada saat ini. Apa namanya? Untuk manusia saja. Ayo. Lil insani wa yursamu bi annaha kulliyatun jinsun ta'ammal tuqalu ala ma tahta Mana tadi? Lil insan wa yursamu bi annaha kulliyatun jinsun ta'ammal. Jinsun, yani kuliah ini sebagai jenis. Setelah kuliah itu adalah fusul. Setelah kuliah adalah fusul. Tuqalu ala ma tahta haqiqatin wahidatin faqat yukhrijul jinsa wal arad al 'am wal fusul al ba'idah. Aywa, yani tuqalu ala tahta haqiqatin wahidah faqat, akan keluar daripadanya itu al jinis wal aradul 'am, karena jinis wal aradul 'am. Tuqalu ala haqa'iq mukhtalifah wal fusulul ba'idah. Aywa. Karena fusulul ba'idah pun seperti mutaharrik yuqalu ala haqa'iq mukhtalifah. Qaulan arodian akan keluar daripadanya anno wa faslul qarib, karena anno bukan qaulan arodian tapi qaulan dadian. Begitu pula fasl. Aywa. Wa yajuzu ay yurada bil maquliyati ha huna ma'na al haml. Yani yuqalu tuqalu ay yuhmalu. Aywa. Yuhmalu maknanya dijadikan mahmul, dijadikan khobar. Aywa. Wa yurada bihal maquliyatu fil jawabi. Atau makuliyah bukan dijadikan khobar atau mahmul, tapi yuqalu ay menjadi jawaban untuk pertanyaan ayu syai'in huwa fi aradihi wa huwal aula fata'ammal. Jadi dengan ini selesailah sudah apa namanya? Yani maaf. Fil jawabi ya wa an yurada bihal makuliyah fil jawab, yani yuqalu makuliyahnya ini di dalam jawaban daripada pertanyaan ayu syai'in huwa fi aradihi. Lah, dijadikan jawaban untuk itu lebih aula daripada yuqalu dengan makna yuhmalu, dijadikan mahmul ataupun khobar, lebih aula itu. Jadi ta'amal ya. Tidak mesti saya cakap sekarang Anda langsung paham. Sekarang ta'amal, kariril video 2-3 kali. Asallahu an yulhimaka shawab ya. Jadi, dengan ini selesai sudah pasal aradun khos. Aradun khos secara khusus mempunyai beberapa pembahasan yang menurut saya penting dan tidak disebutkan di dalam kitab ini. Saya kirim apa namanya? Beberapa page daripada Mughni Thullab tentang apa namanya? Hal-hal yang tidak disebutkan di sini tapi berkaitan dengan pembahasan apa namanya? Aradun khos. Dan satu lagi sebelum saya baca yang ada di Mughni Thullab itu, ada sedikit perbedaan bagaimana cara Anda membedakan antara aradun khos dan fasal secara real. Definisinya mudah. Kalau fasal itu dadiat, aradun khos bukan dadiat, walaupun dua-duanya yalzam haqiqatun wahidah. Apa perbedaannya? Biasanya perbedaannya daripada aspek mana yang pertama. Contohnya kalau Anda jumpa an-natik al-muta'ajjib ad-dhahik. Anda bisa tiga perkara ini Anda bisa jadikan dia itu fusul. Tapi tidak mungkin tiga-tiganya itu fusul. Anda jadikan bisa-bisa saja. Cuma fi nafsil amr tidak mungkin. Dari yang namanya fasal hanya ada satu. Daripada tiga perkara ini, yang tiga-tiganya bisa Anda jadikan khobar atau mahmul untuk hayawan dan hanya ada pada insan. Contohnya ya, hayawanun natik.
Ini hanya untuk insan kan? Dan membedakan insan daripada selain insan. Ada lagi yang warna biru mana ya? Tadi kan. Hayawanun natik. Ada lagi nanti Anda cakap hayawanun apa? Al muta'ajib, yang takjub. Dan itu juga insan saja, hanya ada di dalam insan. Hayawanun dohik. Juga insan, maknanya dengan menggunakan 3 ini Anda bisa membedakan antara insan dan selain insan. Maknanya 3 ini bisa untuk cover kerja fusul. Tapi mana fusul yang hakiki? Karena tidak mungkin fusul itu lebih daripada 1. Fusul hanya 1. Yakni di dalam hakikat kena 1. Mungkin di dalam rusum boleh lebih daripada 1. Tapi dalam jadiat hanya ada 1. Mumtaz. Daripada 3 ini, mana yang fusul? Dan bagaimana cara Anda menentukan mana yang fusul? Anda tengok daripada mana yang paling awal. Apakah bagi manusia natik dulu, baru muta'ajib, baru dohik, atau muta'ajib dulu, baru dohik, baru natik? Bukan jumur ya. Dohir ya. Ini kita mengatakan natik dulu, bisa berpikir dulu. Baru Anda takjub, baru Anda tertawa. Kalau Anda tidak bisa berpikir, bagaimana Anda nak takjub? Bagaimana Anda nak tertawa? Tertawa itu adalah far'un natik lah. Selama dia yang paling pertama, maka natik dijadikan sebagai faslun. Selain daripada natik itu dikatakan apa? Khawas. Sebagai khawas. Ini cara membedakan antara natik dan antara fusul dan khawas. Ini di dalam manusia saja, dalam benda-benda yang lain ya Anda praktikal yang lain-lain. Coba nanti Anda tengok apa? Coba latihan-latihan di bilik atau apa namanya, kita buat diskusi di Telegram. Ada mahiyah, ada beberapa perkara yang hanya untuk mahiyah ini, mana fusulnya, mana khawasnya. Caranya sama semacam itu. Anda tengok mana yang paling awal. Mana yang paling awal. Yang paling awal itulah apa namanya? Fusul. Sudah dibaca sekarang? Oh, saya kira kitab ini juga cantik. Dulu mungkin yang saya baca di YouTube itu kurang tafsir kok, karena memang baca sekali lagi itu. Ayo, yakni fa imma an yamtani'a infikakuhu anil mahiyah wa huwal aradul lazim aw la yamtani' wa huwal aradul mufarik. Wa kullu wahidin minhuma, baca. Dapat halaman 115. Aula yamtani' infikaku anha. Aulam tarif infikakuhu anha, matanya bawahnya, wa kullu wahidin, matanya Abhari. Wa kullu wahidin minhuma, Aywa, wa kullu wahidin minhuma, yakni minal aradil mufarik wal aradil lazim. Aywa. Imma Ay minal aradil lazim wal aradil mufarik, imma ayakhtassa bihaqiqatin wahidah wa hiya al-khassah. Yakni aradul mufarik wal lazim yakhtassu bihaqiqatin wahidah, dan itu adalah apa namanya? Khosoh. Dan khosoh itu mempunyai 3 aksam. Ayo, yang pertama, ihdaha ma tujadu fi jami' afradi. yakni ada khosoh yang afrodnya ada di semua afrodil dil khosoh. Dil khosoh itu mahiyahnya. Mahiyah adalah dil khosoh. Yang mempunyai khosoh, apa yang mempunyai khosoh ya mahiyah. Ayo, mamtina'in fika kiha anhu wa tusamma hadhihi. Imma ada mahiyah, imma ada khosoh. Khosoh itu ada di dalam semua mahiyah khosoh tersebut, dan semuanya tidak bisa infikak daripada mahiyah tersebut. Itu namanya khosotun syamilah wa lazimah. Dan ini bil ittifaq annahu khosoh. Ayo, kan dohik bil kuwah. Ad-dohik bil kuwah adalah khosoh untuk insan. Semua afrodul insan ada dohik bil kuwah, bisa untuk tertawa, walaupun sekarang tidak tertawa. Semua afrod manusia, selama Anda manusia, pasti Anda itu dohik bil kuwah. Dan tidak bisa ada satupun afrod manusia yang yanfak dohik bil kuwah daripada manusia tersebut. Kalau bisa infikak, dia itu bukan manusia. Mungkin masuk hewan kah? Masuk kambing kah? Masuk donat kah? Tapi manusia tidak. Ayo.
كالضاحك بالقوة بالنسبة إلى جميع أفراد الإنسان فإن الضاحك بالقوة يوجد في جميع أفراد الإنسان مع امتناع انفكاك Karena dhahik bil quwwah itu ada di semua afrodul insan dan tidak bisa untuk dan tidak bisa untuk infikak anhu ya. Yang kedua, وثانيتها ما توجد في جميع أفراد ذي الخاصة لكن يجوز انفكاكه عن كل واحد. Yang kedua daripada khosoh adalah yang mana khosoh itu ada di semua afrodnya mahiyah. Tapi bisa untuk infikak seperti ad-dhahik bil fi'il. Betul kan? Ad-dhahik bil fi'il. Ad-dhahik bil fi'il. Contohnya, semua manusia pasti bisa tertawa. Betul apa tidak? Semua manusia pasti bisa tertawa. Akan tetapi tidak yang tadi infikak, ada tertawa. Tapi bisa untuk infikak. Aywa itu namanya khosotun syamilah ghairu lazimah. Aywa. كالضاحك بالفعل بالنسبة إلى الإنسان. Yakni maknanya syamilah bisa untuk ada semua afrodul insan. Tapi bisa untuk infikak daripada manusia tersebut. Aywa. Kadhahik bil fi'il. Aywa. فإنه يوجد فيه في وقت دون وقت. Iya, karena yang namanya dhahik bil fi'il itu sekarang Anda tertawa, ini tidak tertawa. Sekarang tidak tertawa. Tapi nanti juga bisa untuk tertawa. Aywa. ثالثتها ما لا توجد في جميع أفراد ذي الخاصة بل توجد في بعضها. Aywa. Yang ketiga adalah tidak semua afrodnya ada, yakni khosoh tidak ke semua afrodnya ada dan bisa untuk infikak. Maknanya kalau tidak ada khosoh ini pun tetap dia itu menjadi mahiyah. Contohnya apa? Kitabah bil fi'il, bisa baca tulis. Bisa baca tulis bil fi'il, benar-benar bisa baca dan tulis. Tidak semua manusia kan bisa baca dan tulis kan? Ada beberapa manusia tidak bisa baca dan tulis. Maknanya khosoh dan bisa baca dan tulis hanya untuk manusia. Anda pernah tengok nggak hewan bisa baca dan tulis? Dhahik bil fi'il ada dulu ada kera. Jadi kera macam dibuat macam tipuan sikit. Jadi ada dimasukkan bola di dalam kun. Keranya tengok, tiba-tiba bolanya diambil cepat gitu, terus ditengokkan lagi konnya sudah tidak ada bolanya. Keranya tertawa. Video itu di-cut, dikirim ke Syekh Bilal. Bahwasanya subhana ghairu insan, tapi dia itu apa namanya? Dohik kan? Ya dia itu dohik. Dia itu dohik. Saya bilang hanya tertawa. Kurang ajar tuh orang katanya. Hanya kirim ini hanya untuk apa namanya? Hanya untuk marah saya. Nah, itu bukan dohik. Itu suratut dohik. Yakni gambarnya macam itu, tapi itu bukan dohik. Karena apa? Karena tidak mempunyai akal macam manusia. Dia tidak bisa idrokul umuril goriba. Kalau dia bisa idrokul umuril goriba, karena itu mukalaf. Dia wajib sholat, ada yang menjadi imam, ada yang pergi ke UIA dia itu. Walaupun di UIA ada banyak kera, tapi tidak ada yang masuk kelas. Tidak ada. Apa itu namanya? Burung kakak tua itu. Assalamualaikum. Macam itu kan. Anda wajib jawab itu assalamualaikum. Gitu. Oh, dia bisa berbicara. Dia mukallaf tahu. Dia wajib sholat. Syekh Said takalama ala hada di dalam beberapa kelas beliau syuruh nasafiyah tentang apakah hayawan punya akal apa tidak. Lihat Nabi Ba'du Nusus di dalam Al-Quran seperti ceritanya Nabi Sulaiman dengan Hudhud. Apa? Min sabain binabain adim. Yani dia tahu di dalam dari Sabah itu ada nabain adim. Maknanya Hudhud ini bisa berpikir karena dia tahu ini adalah nabaun azim. Dia tahu ini adalah berita besar untuk Nabi Sulaiman macam itu. Tapi Syekh Said lahu ta'wil ala. Bila saya jelaskan apa takwilnya tentang masalah apa namanya hewan itu apakah punya akal seperti manusia, dan kalau memang tidak punya akal bagaimana takwil ceritanya hudhudnya Nabi Sulaiman. Ayo. Tusamma hadhihi khasatan ghairu syamilah. Dan ini dinamakan khosoh ghairu syamilah. Ayo. Al-katib bil fi'li binisbah ila afradil insan fa innahu yujadu fi ba'di afradil insani duna ba'dihha. Ayo.
Baca sikit daripada Faidatul nomor 1 itu. Ditaklif. Ayo. Kunna Pas sebelumnya cuma dikatakan bahwasanya saya baca dulu sebelumnya itu li'annahu ghairu lazimin lahu. li'annahu ghairu lazimin lahu wa fi hadzal mithali nadhar. Nadhar dari fi hadzal misal nadhar ya. Ini kita kena sedikit dalam misal ini. Misal apa yang nomor 2 itu? Misal ad-dhahik bil fi'il ya ini. Li'annahu ghairu syamilin min jami' afradil insan kama la yakhfa. Karena ad-dhahik bil fi'il tidak syamil untuk afrodil insan. Kama la yakhfa. Fala yantabiqu ala madzhabil mutaqaddimin. Maknanya afrod lazim yang ghairu syamil itu tidak sesuai, tidak dikatakan dia itu aradun lazim menurut madzhabil mutaqaddimin. Mutaqaddimin khosoh itu mesti apa namanya? Lazim. Mesti lazim. Mesti syamil untuk semua afrodnya. Ayo. Wala ala madhabil mutaakhirin ishtiratil luzumi 'indal awwalin. Indal awwalin istiratil luzum, karena mutaqaddimin yustaratul luzum lazimah yakni la yumkinul infikat, wa indal mutaakhirin wa huwa minal manatiqah yakni yustaratu apa namanya? Syumul. Ayo. Wa syumul 'indal akharin. Allahumma illa semuanya sawaun syumul, Ustaz Fauzan, sawaun syumul atau luzum tetap di dalam hakikatin wahidah ya. Yakni hakikatun wahidah syamilatun li jami'il afrad, itu namanya syumul. Hakikatun wahidah qad yanfaq anha, tapi infikakuhu an hakikatin wahidah bukan maknanya turuhu ala haqaiq ukhra. Bukan maknanya ketika ada satu khosoh bisa untuk terlepas daripada satu hakikat. Terlepas daripada satu hakikat bukan maknanya dia datang ke hakikat yang lain. Karena itu kan dikatakan bahwasanya yang namanya khosoh adalah sesuatu yang datang di dalam satu hakikat. Sawaun datang dalam satu hakikat itu luzuman la yanfaku anhu, atau bisa untuk yanfak anhu. Sawaun untuk jami'ul afrad mahiyah ini atau untuk ba'dil afrad. Tapi mutaqaddimin dan mutaakhirin sepakat bahwasanya tidak mungkin adanya khosoh dia keluar daripada satu hakikat. Sudah bukan namanya khosoh lagi. Fata'amal. Karena itu di dalam mutaqaddimin dikatakan mesti luzum saja. Apa itu luzum? Tidak perlu untuk semua hakikat. Tidak perlu untuk semua afrodu hakikatin wahidah untuk menjadi khosoh. Cukup dia di beberapa afrod tapi yang taniul infikat. Menurut mutaqaddimin tidak perlu yang taniul infikat. Yang penting khosoh ini untuk satu hakikat dan semua afrod hakikatin wahidah. Walaupun la yang taniul infikat. Hati Ustaz Fauzan. Ayo, fakir Ustaz. Allahumma illa an yakuna li ghairi syamilati kama naqalahu ba'duhum an syarihil matali' aw yuhmal al-fi'lu 'ala al-fi'li haqiqatan. Yani Allahumma kecuali misalnya itu li ghairi syamilah. Seperti naqala ba'duhum an syarihil matali'. Syarih matali' ini ada matali'ul anwar. Ayo. Haqiqatan aw hukman. Matali' itu saya tengah tengok di YouTube. Ada satu Syiah mengajar matoli ini. Matoli tak silap karangannya syarahnya Qutbuddin ya? Urmawi, betul Urmawi. Karangannya Urmawi. Ada saya kira Qutbuddin ada syarahnya atau apa? Qutbuddin Razi, Syarhul Matali'. Syarhul Matali' ya, Qutbuddin Ar-Razi. Syarhul Matali' ini Qutbuddin Ar-Razi. Matali' ya karangan apa namanya? Urmawi. Dia bukan Matali'ul Andor, bukan. Matali'ul Andor itu Syarhu Tawali'il Anwar lil Bedawi. Matalan itu punyanya Asbahani. Punyanya Asbahani. Tawaliknya punyanya Bedawi. Bukan itu. Yang itu, yang Tawalik itu kitab kalami. Walaupun mukadimahnya ada mantikinya. Tapi Matalik itu kitab mantiki. Lil asaf saya tengok di YouTube. Ada satu Syiah. Walaupun cuma 25 kelas, cuma sebagian ya. Ahli sunnah fin. Tak ada. Lil asaf ya. Wahabi, tak ada sudah. Wahabi bisa paham sulami, alhamdulillah. Ya boleh paham sulam itu. Ayo.
أو يحمل الفعل على الفعل حقيقة أو حكما ومن لم يوجد منه الضحك بالفعل حقيقة يوجد منه بالفعل حكما أو يحمل الفعل على الفعل حقيقة أو حكما يعني حقيقة بالفعل حقيقة أو بالفعل في حكم بالفعل يعني بس ومن لم يوجد منه الضحك بالفعل حقيقة يوجد منه بالفعل hukman, yakni bil fi'il hukman alaysa huwa maknal quwwah Ustaz. Yakni bil fi'il hukman maknanya quwwah. Terus kenapa Anda cakap bil fi'il yakni? Ala annal munaqasyah fil mithal laisa laha jadwa. Cuma ala anna yakni di antara di atas semua ini munaqasyah fil misal itu tidak ada manfaatnya. Li annal munaqasyah fil misal laisa midabil muhaqqiqin wala midabil muhassilin. Aywa. Di sini disebutkan ada tiga perbedaan antara tiga perbedaan antara arodi dan fasal, yakni arodun khos dan fasal. Intinya arodi dan fasal itu, kalau fasal la yumkinu irtifa'uhu anil mahiyah, arodi yumkin irtifa'uhu anil mahiyah. Yang kedua bahwasanya tidak mungkin antara tasawur mahiyah tanpa tasawurul fasal, tanpa tasawurul datiyat. Perbedaan antara dati dan arodi. Arodi yumkin tasawurul mahiyah, bisa Anda tasawur mahiyah tanpa tasawur arodi, tapi dati tidak mungkin. Ayo. Dan dati tidak mungkin yurfa anil mahiyah. Kalau Anda ambil dati, maknanya mahiyah itu juga akan habis, tidak akan ada mahiyah. Tapi arodi kalau Anda ambil, mahiyah tetap ada. Begitu pula yang ketiga itu dibilang ada dati dulu baru ada mahiyah. Sawa'un fil dzihn atau fil kharij. Yakni ada hayawan dan natik dulu baru ada insan. Fil dzihn wan natik. Di dalam ketidakadaan mahiyah, ya tidak ada dati dulu baru tidak ada mahiyah. Cuma di fil kharij ada dua-duanya dulu, maknanya ada jenis wal fasal baru ada mahiyah. Untuk tidak ada mahiyah cukup ada satu. Ketika hayawan atau natik ada ame, mahiyah insan akan hilang. Takriban ini sedikit tentang perbedaan antara arodi dan dati. Wah, yakfi. Atau wakofilah hadal qadr yani, saya pun sudah penat. Baqiyama ana faqat. Terakhir, apa itu namanya? Arodun am. Insyaallah nukmil Fidarsil ati aradun am wa nadkhul di dalam maqasidut tasawurat wa huwa al-qaulush syar'i. Kita akhiri sampai sini. Billahi taufiq wal hidayah, wa billahi wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.